Rocky Gerung. Bisa nyampe sini gue. Iya. Anda adalah bro, lu tuh menurut gua adalah manusia paling fenomenal di tahun pemilihan presiden. Yang fenomenal yang maki-maki gue. Ya, gimana rasanya Twitter 1,5 juta hilang, bro? Ya, si Dungu aja yang ngambil itu kan. Dan sebetulnya mereka yang rugi. Karena gue masih bisa ngatain mereka. Lewat gini-gini kan. Mereka nggak bisa ngatain lu. Nggak bisa, ya baru nyesel tuh. Menjadi bodoh, berpikir dulu lah. Tapi lu nggak bikin lagi Twitter? Nggak, belum. Kenapa? Kira gue siksa dulu tuh para pemaki itu. Yep. Tapi lucu loh ya, maksudnya apa ya, Twitter aja bisa hilang. Tapi kan kita nggak tahu yang ngambil siapa, bro. Itu mungkin, itu kan 2 hari menjelang pelantikan presiden. Ya. Jadi gue pikir mungkin mereka perlu 1,3 juta followers itu buat jagain acara pelantikan karena pasukannya Nyai Roro Kidul nggak cukup. Nah sekarang udah selesai pelantikan, mestinya dibalikin dong. Balikin, satunya begitu. Belum dibalikin. Balikin ketahuan nanti kan. Kacau dah, hancur. tapi nggak fenomenal banget, apalagi dengan kata-kata dungu yang ada di mana-mana. Yang marah ya yang dungu lah pasti. Kalau dia pinter kan dia diam-diam aja. Iya, tapi sampai di TV lu ditunjuk-tunjuk ini ngomongnya Presiden Dungu Indonesia. Ya udahlah, itu biasa sebetulnya kan nggak ada yang personal di situ kan. Iya betul. Tiap kali gue sebutin dungu itu artinya gagal bernalar itu. Jadi dungu adanya di kepala bukan pada hati orang. Gue nggak pernah bilang orang dungu. Cara berpikirnya dungu. Gitu. Cara berpikirnya dungu. Iya, itu gagal reasoning gitu kan. Oke. Nah yang dungu ini sebenarnya siapa gitu? Ya setiap orang yang gagal bernalar itu pasti dungu. Nah karena kekuasaan yang terlihat setiap hari, maka sasaran gue kekuasaan. Jadi gue periksa aja tuh si menterinya begini dungu, presidennya dungu tuh. Kalau presiden... Tapi jalan pikirannya ya bukan orangnya. Jokowi pasti orang baik tuh. Tapi ada kan jalan pikiran yang dungu, tidak bernalar, sehingga gue mesti sebut menghindari kata saudara presiden, saudara menteri gagal menggunakan alat berpikir yang diberikan oleh Tuhan agar supaya kita disebut manusia, dalam kurung dungu tuh. Kalau gue sebut panjang begituan kan, wah itu habis buat nge-tweet aja panjang tuh. mending dungu gitu ya. Itu sama kan. Tapi kalau lu mengatakan bahwa presidennya dungu, berarti rakyat memilih dungu semua dong, bro? Nggak semua dungu tuh. Rakyat itu kan dia milih. Kalau memilih orang dungu berarti dungu dong. Tapi dia nggak memilih orang dungu. Dia tidak tahu bahwa presiden akan menghasilkan kebijakan yang dungu tuh. Lain kalau presidennya dari awal sebutin itu tuh. Oh jadi yang milih itu bukan dungu tapi nggak ngerti apa-apa. Iya, tapi gue di basa-basi ya sebetulnya ya juga. Ya dungu juga. dungu juga nggak ngerti apa-apa, dungu juga. Mesti siksa dikit. Iya betul. Ya salah milih artinya salah bernalar kan. Salah bernalar, oke. Iya. Jadi banyak yang Ruhut Sitompul. Ruhut mah, gue bilang 1/4 aja nggak mampu dia pakai kecerdasan. Minimal ya mendekati 80% lah, makanya nggak bisa. Iya, ya dengan sedihnya dungu, masa mau disebut, kalau disebut cukup berakal tuh kelebihan tuh. Kalau cukup berakal kan artinya mendekati pintar. Iya, jadi tuh mesti disebut gelasnya mendekati kosong gitu. Oh, iya. Gitu lihat. Tapi pertanyaannya begini ya, ini kan negara bicara bebas, ngomong bebas ya. Yes. Lu nggak takut kena ITE? Kan gue belajar tentang hukum kan. Hukum itu kan tidak mungkin sesuatu yang abstrak itu bisa dibeku. Karena itu selalu gue pakai satire itu. Betul. Nah, itu orang penasaran terus kan. Tapi kan bro, Anda tahu bahwa kadang-kadang hukum ITE juga bisa ngambil orang-orang yang nggak salah. Iya itu cuman orang dungu yang ngambil orang yang nggak salah kan tuh. Makin dungu lagi dia. Gitu. Logik dari hukum ya tentang peristiwa, bukan tentang abstraksi tuh. Tapi nggak pernah ada tuntutan, ada dong. Ada tuntutan banyak dong. Tuntutan di polisi itu mungkin masih ada 7, tapi dia nggak bisa proses karena dia nggak nemuin delik. Ya, lu tujuannya apa sih bro? Serius? Apa masuk museum rekor Indonesia gitu? Tuntutan terbanyak gitu. 7 loh. Ya sekedar nguji-nguji pikiran orang. Ya sekedar nguji-nguji pikiran orang aja kan. Kan pikiran hukum juga mesti kita uji. Misalnya soal fiksi itu yang gue sebut kitab suci adalah fiksi bila imajinasi itu membuat kita berpikir dalam gitu. Itu sampai sekarang belum dicabut tuntutan itu. Tapi mana ada delik tentang fiksi
bisa dibongkar dengan hukum. Dia bisa kalau di seminar. Jadi bisa salahin gue di seminar. Kalau dipanggil ke polisi, polisi bingung sendiri tuh. Gue kasih ensiklopedia, lu baca aja tuh. Imagine itu the true side of intelligence is not knowledge but imagination. Itu ada di. Iya betul, imagination. Iya itu. Nah udah. Jadi kalau misalnya di Purwon Sejali, gue bilang tuh tanya Einstein tuh. Itu arwahnya Einstein jadi saksi ahli, pusing. Jadi lu menggunakan kata-kata yang sebenarnya susah untuk dijelaskan. Satir, sarkasme Iya. satir. Iya, cuman gue nggak mau bocorin caranya tuh ntar. Banyak yang ngikut. Tapi kalau nih misalnya sial-sialan nih, kena lu satu bro, Aha. kena satu, kan masuk juga kalau kena. Masa nggak ada deg-degan nih kalau kena? Ya. Itu kayak Ahmad Dhani tuh. Ahmad Dhani, temen gue tuh. Ini kena tuh. Iya kena itu gini, gue terangin ya. Ahmad Dhani itu kan dia bereaksi ketika dia dikeroyok di Surabaya kan. Lalu dia bilang idiot. Betul. Nah kata idiot itu kata tangkisan sebetulnya, kayak orang menonjok, refleksnya jalan, Betul. gue tangkis. Dia tangkis dengan kata idiot. Jadi nggak dia maksudkan sebetulnya. Kena. Itu reaksi dia kena. Kena. Karena itu bagian itu yang dungunya di situ tuh. Nah, kena. Nah, apa bedanya dengan seorang Rocky Gerung mengatakan dungu? Kan sama, idiot, dungu, sama. Nah, karena itu. Ini juga ambigu nih, idiot juga ambigu nih. Kenapa lu kebal hukum? Anda kebal hukum, Ini gue Anda. terangin ya. Karena waktu itu kata idiot belum dia rumuskan. Gue udah rumusin duluan kan. Dungu artinya gagal nalar. Jadi bukan menghina. Jadi gue kan gue udah fair, gue udah sebutin kan. Gue pakai definisinya seperti itu. Atau definisi fiksi itu gue sebutin. Definisi gue begini ya. Dungu. Setelah lu ngomong dulu kan? Ya, enggak, gue definisikan dulu, baru gue pakai buat ngeledek. Jadi fair dong, gimana? Iya, jadi maksudnya begini nih ya, gitu. Baru lu pakai buat ngeledek orang ya. Nah, itu bikin mereka tersiksa. Kenapa nggak pakai di kamus? Ya kalau di kamus gue kena delik dong. Kau mesti pakai fair dong. Gue sebutin begini definisi gue. Menurut gue begitu ya. Orang ngotot. Kok menurut lu? Ya jelas aja menurut lu kan dungu, nggak bisa bikin definisi kan. Jadi gue buat definisinya untuk mengamankan satire gitu. Betul. Nah itu yang tidak dilakukan sama Ahmad Dhani. Iya, nyesel juga. Maksudnya dia di samping gue waktu itu. Jadi, tapi harusnya ketangkep gak dia bro? Siapa? Ahmad Dhani. Gimana ketangkep? Mestinya ketangkep. Ya kan dia. Ya nggak harusnya. Kan dia. Ya nggak harusnya. Iya kan dia masuk kan? Masuk, tapi menurut lu harusnya hal yang maksudnya dia lolos dong. Loh, itu kayak tangkis refleks kan. Lain kalau dia rencanakan mengatakan kata idiot itu tuh. Dianggap itu hate speech, bukan. Itu respon ya. Dia respon. Lu mau ditonjok ya tangkis dong. Dia tangkis dengan kata, dengan kalimat idiot. Kan gitu. Ya itu sebuah respon terhadap kejadian yang menimpa dia pada saat itu gitu. Tapi dia disebut sebagai menghina itu atau kalimat yang hate speech. Ya. Itu juga salah kata hate speech itu. Di dalam sejarah peradaban, hate speech itu hanya boleh dihukum bila dia dihubungkan dengan keadaan masa lalu di mana orang merasa terhina. Misalnya lu sebut negro, bisa itu. Karena orang mesti bilang orang hitam itu. Karena negro dulu kata yang menghina. Atau Yahudi. Yahudi pernah tersingkir dalam sejarah Eropa, jadi nggak boleh jadiin kata itu untuk merendahkan, menghina. Nah kata idiot itu kata sains, kata psikologi itu, bahwa orang kekurangan kemampuan untuk berpikir itu. Nah kata itu bukan kata yang menghina sebetulnya, dia menghina pribadi tapi bukan jenis hate speech. Hate speech itu mesti ada sejarah jauh ke belakang itu. Contoh misalnya nih. Kalau misalnya sebut lo perempuan bego itu, kalau di Eropa itu langsung kena hate speech. Kenapa? Karena ada peristiwa dulu nenek sihir gitu. Ya. Jadi jauh di belakang saja. Zaman witch hunts, witchcraft segala macam itu. Kalau ada perempuan tinggal sendirian di rumah, diduga dia sedang bersekutu dengan setan. Padahal lagi produksi, lagi baca itu. Maka orang menganggap perempuan itu sumber root of all evils itu. Kalau ada perempuan dalam politik, maka perempuan akan jadi sumber dari bencana, femme fatale kata orang Perancis itu. Karena ada sejarah begituan di Eropa.
which is akhirnya sejarah itu diakui bahwa sekarang ternyata itu salah kan, bahwa itu bukan witchcraft dan sebagainya. Bukan witchcraft, itu justru produktif. Itu produktivitas. Artinya kalau lu mengatakan begini, artinya undang-undang ITE di negara kita ini sebenarnya amburadul. Amburadul, salah konsep. Masa hate speech itu nggak ada peristiwa apa-apa di belakang kita kan. Jadi hate speech itu buat menghalangi orang mengingat masa lalu sebetulnya kan. Itu poinnya tuh. Dia salah. Kayak dulu nih dia ada pertandingan di Eropa. Mungkin MU versus Liverpool. Hakim garisnya perempuan, Dad. Terus hakim garis bilang out, bolanya tuh keluar. Komentator bilang dasar lu perempuan, kalau laki pasti masuk tuh. Itu dia langsung kena tuh komentatornya, karena dia nggak menghina perempuan tuh.